Bab 740. Mengatakan segalanya. Jerry yang tidak hanya mengerutkan kening, dan tiba-tiba berujar, jika kalian ingin melindungi hak dan kepentingan kalian melalui jalur hukum, kita akan bekerja sama sepenuhnya. Hanya saja, aku curiga terdiri banyak poin aneh tentang kecelakaan ini. Aku curiga dua pekerja yang meninggal dalam kecelakaan itu memiliki masalah kesehatan. Aku sarankan untuk mendapatkan laporan pemeriksaan terakhir mereka di rumah sakit. Jika perlu, dokter forensik juga bisa melakukan otopsi. Siapa sangka, begitu Jerry yang usai berujar, mimik wajah keluarga dua pekerja ini langsung berubah drastis. Tidak boleh, kita menolak otopsi. Jelas-jelas lokasi konstruksi kalian tidak memenuhi standar produksi keselamatan, yang baru menyebabkan kematian keluarga kita. Ia sudah meninggal, mengapa kalian masih ingin menyiksa tubuhnya? Kalian terlalu kejam, jika yang mati adalah keluarga kalian, apakah kalian ingin melakukan hal ini? Kita menolak otopsi dan juga menolak memberikan laporan medis apapun. Kalian perusahaan berhati hitam, tunggu saja kita menemukan media untuk mengekspos kalian. Mereka semua sangat emosional, menangis dan berteriak. Hanya saja, suasana hati menggebu-gebu itu benar, menangis justru terlihat palsu. Zenon Gong juga mengerutkan kening, awalnya ketika Robin Luo memberitahu poin-poin aneh ini kepadanya, meskipun ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi sebagai kebiasaan profesional, ia tidak akan langsung memutuskan masalah ini salah tanpa bukti apapun. Tapi sekarang, begitu mereka meminta laporan pemeriksaan terakhir kali dari dua pekerja yang meninggal dunia ini, dan otopsi jika perlu, mereka langsung meledak. Dalam keadaan normal, setelah kecelakaan yang sama terjadi, anggota keluarga awalnya tidak dapat menerima kenyataan, juga ingin menghancurkan perusahaan. Namun tidak lama, akal sehat mereka semua bisa sedikit kembali tersadar. Tahu dalam kondisi seperti ini, membahas secara pribadi adalah pilihan yang paling tepat, dan biasanya bisa terima. Kecelakaan hari ini, perilaku keluarga dua pekerja yang meninggal dalam kecelakaan ini sangat tidak normal. Zenon Gong tiba-tiba memiliki perasaan, mereka sepertinya tidak peduli dengan kematian keluarga mereka sendiri. Lebih milih tidak membayar sepeser pun kompensasi, juga harus merusak grup Yanchen. Ini sangat tidak normal. Jerry yang mengabaikan mereka yang terus mengganggu, dan lanjut berujar kepada Zenon Gong, aku sarankan juga bisa periksa rekening keluarga pekerja yang meninggal dunia, untuk melihat apakah ada sejumlah uang yang tiba-tiba transfer ke dalam rekening. Memang sangat tidak normal, begitu Jerry yang usai berujar, tatapan mereka semua terlihat terkejut. Meskipun mereka dengan cepat menutupi keterkejutan mereka, namun tetap tidak bisa lepas dari mata Jerry yang dan Zenon Gong. Wandi, kamu hubungi tim sekarang dan meminta mereka untuk segera menyelidiki rekening bank kedua almarhum dan keluarga mereka, untuk melihat apakah ada dana tak dikenal masuk ke dalam. Zenon Gong berujar kepada polisi muda yang berada di sampingnya, selain itu, jalankan penyelidikan terhadap kondisi fisik almarhum. Baik, Ketua Gong. Wandi buru-buru membalas. Ngomong-ngomong, tim Gong, jika seseorang disuap, menyembunyikan fakta masalah, dan melaporkan kasus secara tidak benar, apakah ia harus menanggung hukum? Jerry yang tiba-tiba bertanya. Barang siapa mengarang-ngarang fakta dan menuduh orang lain secara tidak benar dengan maksud menyebabkan mereka diperiksa secara pidana, jika kasus berat, diancam pidana penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari 3 tahun, penahanan jangka pendek atau pengawasan umum. Jika menimbulkan akibat yang berat, diancam pidana penjara jangka waktu tertentu tidak kurang dari 3 tahun tapi tidak lebih dari 10 tahun. Zenon Gong berujar dengan serius, dalam kasus ini sekarang, jika terjadi sesuatu yang melibatkan penyembunyian fakta dan membuat laporan palsu, pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi grup Yanchen. Bisa dijelaskan, jika ada orang yang diam-diam melakukan hal tersebut dengan niat jahat dan menuduh kalian, bisa sepenuhnya dihitung sebagai penyebab konsekuensi serius. Jerry yang lanjut berujar, dengan kata lain,
jika grup Yanchen mengalami kerugian ekonomi yang besar, mereka yang mengarang fakta dan menuduh kita harus menanggung jangka waktu tetap lebih dari 3 tahun dan kurang dari 10 tahun penjara. Zenon Gong mengangguk, grup Yanchen justru bisa menuntut orang yang mengarang fakta dan meminta mereka untuk memberi kompensasi kepada grup Yanchen atas kerugian. Jerry yang mengangguk, dan berujar dengan serius, jika reputasi grup Yanchen mengalami kerugian, setidaknya akan membawa 100 miliar kerugian untuk kita. 100 miliar, jika tergugat tidak muncul, sepertinya akan melibatkan semua keluarga, kan? Mendengar percakapan antara Jerry Yang dan Zenon Gong, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka memang tahu situasi sebenarnya, juga memang ingin merekayasa fakta untuk menuntut grup Yanchen. Justru tidak menyangka masalah ini ternyata begitu serius, mereka mungkin saja bisa ditangkap dan dipenjara. Yang lebih menakutkan adalah, masih harus membayar kerugian ratusan miliar kepada grup Yanchen. Jangankan ratusan miliar, bahkan jutaan, mereka juga tidak mampu membayarnya. Kalian, apakah masih ingin lanjut menuntut grup Yanchen? Jerry yang memandang keluarga almarhum dan bertanya. Apa yang ingin kamu katakan? Seorang kerabat berujar dengan tidak lancar, dan berujar dengan tatapan ambigu, kita tidak menjebak kalian, apa yang kita katakan semua adalah kebenaran. Jerry yang mengangguk, untuk sementara ini, anggap saja apa yang kalian katakan adalah kebenaran. Aku yakin tidak lama lagi laporan kesehatan almarhum akan keluar. Dan juga kalian, lebih baik berdoa tidak ada uang nominal besar yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba masuk ke rekening kalian. Jikalau tidak, kalian tidak bisa menjelaskan masalah ini. Bicara tidak jelas, kalian harus terima penyelidikan. Setiap kata Jerry yang membuat pertahanan keluarga almarhum hampir runtuh. Jika kalian benar-benar terancam oleh seseorang, atau kalian tahu sesuatu, kalian bisa beritahu kepadaku. Jerry yang lanjut berujar, selama aku tahu apa yang ingin aku ketahui, siapapun yang memberitahu aku terlebih dahulu, aku akan memberi hadiah 1 juta kepadanya. Begitu ia melontarkan kata-kata ini, tatapan beberapa dari mereka memancarkan cahaya. Hanya saja setiap orang yang berani melakukan sesuatu, juga mungkin tidak percaya kata-kata Jerry Yang. Pada saat ini, Wandi tiba-tiba lari kemari. Ketua Gong, sudah menemukan laporan kesehatan almarhum. Orang yang meninggal semuanya adalah pasien kanker stadium akhir, usia hidup mereka kurang dari 1 bulan. Tidak hanya itu, kita juga menemukan transfer 100.000 yuan di rekening keluarga almarhum. Sesuai apa yang diduga, alis Jerry yang akhirnya tidak berkerut lagi. Hanya berdasarkan bukti-bukti ini, hampir dapat membuktikan memang ada yang tidak beres dengan kematian almarhum. Felin Qi, Vivi Deng. Zenon Gong menerima dokumen yang diberikan Wandi, dan menatap dingin ke pihak keluarga. Ketika ia menyebut 2 nama tersebut, mimik wajah 2 wanita parubaya ini langsung berubah drastis. 2 wanita ini adalah istri almarhum. Itu adalah rekening mereka, yang tiba-tiba ada catatan transfer 100.000 yuan. Apalagi yang ingin kalian katakan? Zenon Gong berujar dengan marah. Tuan, aku salah, aku tahu aku salah. Aku bilang, aku akan memberitahumu segalanya. Tuan, aku juga tahu aku salah, aku juga bersedia memberitahu segalanya kepada kalian. Dalam waktu sesaat, 2 wanita parubaya ini langsung menangis. Bawa mereka pergi. Zenon Gong melambaikan tangannya dan menjatuhkan perintah. Beberapa pria berseragam langsung melangkah maju. Pada saat ini, seorang pekerja berseragam bergegas menuju ke arah 2 wanita parubaya ini. Tangan ia masih memegang belati yang berkilau, dan langsung menusuk hati kedua wanita ini dengan ganas. Bersambung.